Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat subscriber dan para pemirsa YouTube semuanya? Saya doain semoga sehat selalu, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung membahas pertanyaan dari sahabat kita ya. Saya bacain dulu pertanyaannya. Ini temanya terkait dengan teknis penulisan gugatan di pengadilan agama. Dari sahabat viewers dengan akun YouTube @empuranubaya2234. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, buatkan video khusus mengenai surat gugatan PA, maksudnya pengadilan agama. Terkait penulisannya, dalam kurung fontnya, font apa ya, pakai font apa, ukuran fontnya berapa, kertasnya pakai jenis apa, marginnya berapa, spasinya ukuran berapa, dan lain-lain. Kami yang masih awam masih suka bingung terkait hal itu. Semoga bisa dibuatkan videonya. Sukses selalu Bang. Amin. Baik, langsung saja kita bahas ya. Dalam menulis suatu gugatan, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, tapi kita bahas di pengadilan agama aja sesuai yang bertanya tadi ya, sesuai pertanyaannya. Mungkin di antaranya yang ke pengadilan agama, gugatan perceraian ya, karena yang sering diajukan ke pengadilan agama itu ya rata-rata atau mayoritas adalah gugatan cerai, baik cerai talak maupun juga cerai gugat. Kemudian juga gugatan waris dan ada juga gugatan sengketa ekonomi syariah. Nah, untuk Anda teman-teman misalkan yang tidak menggunakan jasa advokat, jasa pengacara, tentu kalau belum pernah mengajukan suatu gugatan ke pengadilan pasti kan masih bingung nih, karena misalkan masih awam ya, atau misalkan juga takut salah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Jadi begini, dalam praktek persidangan di dunia peradilan, khususnya dalam perkara perdata, surat gugatan itu tidak ada ketentuan baku mengenai teknis penulisan secara terperinci. Seperti pertanyaan sahabat kita tadi, pakai kertas apa, marginnya berapa, fontnya font apa, itu tidak ada ketentuan mutlak. Ya, tidak ada ketentuan mutlak. Yang diatur atau yang dipersyaratkan di dalam hukum acara perdata dalam suatu gugatan itu, gugatan perdata harus disusun, harus dibuat dengan cara terperinci, harus cermat, harus teliti, harus jelas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dalam suatu gugatan perdata atau dalam suatu surat gugatan, identitas para pihak harus disebutkan secara terperinci. Jangan cuma nama sama alamat doang, tapi harus semuanya dicantumkan. Nama lengkap, kalau di pengadilan agama biasanya ada bin, ada bintinya juga. Ada nama ayah kandungnya di belakang nama si para pihak. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian juga jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, kemudian juga alamat atau tempat tinggal. Itu disebutkan secara terperinci, begitupun dengan pihak tergugat. Harus disebutkan juga identitas lengkapnya secara terperinci. Kemudian pokok perkaranya juga harus diuraikan secara terperinci. Harus diuraikan dengan detail, dengan jelas. Harus ada kesinambungan antara alasan yang satu dengan alasan yang lainnya. Ada kaitannya. Kemudian juga permohonannya, petitumnya juga harus jelas. Harus terang seperti apa tuntutannya. Nah, itu secara umum gambarnya seperti itu. Adapun terkait dengan teknis penulisan, skema penulisan itu biasanya di dunia persidangan, di dunia peradilan itu beda-beda teman-teman. Antara satu pengacara dengan pengacara yang lain, teknis penulisan tidak sama. Nah, tapi yang akan saya jelaskan di sini ini teknis penulisan versi saya sendiri yang saya juga sering bersidang, ke pengadilan agama juga sering, dan struktur ataupun juga skema penulisannya saya gunakan adalah seperti ini. Ini tidak ada yang mempermasalahkan, jadi ya lolos-lolos terus, diterima aja. Tidak ada yang mempermasalahkan skema penulisan atau struktur penulisan. Dan yang saya gunakan kalau untuk font ya, tadi kan yang ditanyakan salah satunya fontnya jenis apa. Untuk font dalam membuat surat gugatan itu sebetulnya bebas-bebas saja, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan surat gugatan harus dibuat dengan menggunakan font jenis apa, itu tidak ada. Tapi yang sering saya gunakan dan yang sering saya temukan juga di persidangan-persidangan diantaranya adalah jenis font yaitu Times New Roman. Seperti yang saya buat
Ini saya menggunakan jenis fontnya adalah Times New Roman. Nah itu ya, jadi kalau saya pribadi selalu atau lebih seringnya menggunakan jenis hurufnya itu jenis fontnya adalah Times New Roman. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apa sih tadi? Pertanyaan selanjutnya itu apa ya? Sebentar. Ukuran font. Nah ukuran font, kalau saya pribadi menggunakan ukuran 12 ya. Ukuran fontnya 12. Teman-teman ya silahkan, mau 14 juga boleh gitu kan. Tapi yang sering saya gunakan dan yang sering saya temukan untuk surat gugatan itu ukuran fontnya adalah ukuran 12 yaitu. Kemudian selanjutnya tadi kertasnya pakai jenis apa? Kertas sebetulnya ya tidak ada ketentuan mutlak juga, cuman yang sering digunakan di pengadilan-pengadilan itu diantaranya ada dua ya, ada A4, ada HVS. Kalau saya sendiri sih selalu menggunakan kertas A4 ukuran 80 gram. Ya ini kertasnya kertas A4. Silahkan maunya kertas apa, nyamannya pakai kertas apa, bebas kok. Ya boleh HVS, boleh juga ya seperti ini. Ukuran A4 80 gram. Kemudian yang selanjutnya margin. Marginnya berapa? Ini juga tidak ada ketentuan mutlak, tidak ada ketentuan baku. Kalau versi saya sendiri untuk marginnya di sini itu kurang lebih 3 cm. Kemudian di bawahnya juga 3 cm. Nah, kalau di atas karena saya menggunakan kop surat, ini cuman kisaran berapa ya? 1,5 mungkin. Tapi kalau nggak pakai kop surat, biasanya saya menggunakan 3 cm juga untuk bagian atas. Kemudian bagian sebelah kanannya saya menggunakan margin kurang lebih ini ada 2,5 cm. Jadi 3 yang biasanya ya kalau nggak pakai kop surat, kalau saya pribadi 3 di sininya 2,5. Nah itu untuk margin, bebas mau berapa sentimeter itu ya. Cuman ya rata-rata sih menggunakan margin di antara 3 sampai 4 lah. Misalkan di sini 4 3 3 itu boleh, atau 3 semuanya silahkan saja, boleh saja. Kalau saya pribadi ya itu tadi ya 3, kemudian di sini 1,5 karena pakai kop surat, kemudian di sini 2,5, di bawahnya 3. Tapi kalau saya nggak pakai kop surat, saya kadang marginnya 3 2,5. Nah itu untuk margin. Sekarang yang berikutnya di sini apa tadi pertanyaan yang terakhir itu? Ukuran berapa spasinya? Nah kalau spasi saya menggunakan 1,5 spasi ya, 1,5 spasi seperti ini ya, 1,5 spasi. Boleh nggak bang 2 spasi? Boleh saja. Boleh nggak ukuran spasinya 1 aja? Boleh aja, tapi kalau 1 biasanya terlalu mepet dan agak kurang nyaman dilihatnya bagi yang misalkan pandangannya sudah mulai berkurang ya. Khawatirnya hakimnya misalkan terlalu kecil nih atau terlalu mepet sehingga kalau dibacanya bikin pusing misalkan, ya bisa-bisa saja ya. Nah oleh karena itu rata-rata untuk spasi dalam surat gugatan itu kisarannya 1,5 sampai 2 spasi. Silahkan nyamannya mau menggunakan yang mana. Kalau saya sendiri spasinya ini 1,5 spasi. Nah, kemudian sistematika penulisan gugatannya itu juga bebas ya, tidak ada ketentuan yang baku. Kalau saya sendiri sistematika penulisannya seperti ini ya teman-teman. Ini saya contohkan surat gugatan ke Pengadilan Agama Pandeglang nih. Klien kami di Pandeglang ya. Saya menulisnya seperti ini teman-teman. Yang pertama ditulis adalah kalau bahasa saya menyebutnya titi mangsa. Menyebutkan kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun gugatan ini diajukan. Nah di bagian pojok paling atas sebelah sini. Kemudian enter ya. Ke bawahnya tujuan. Penulisannya seperti ini. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama mana, di sini disebutkan. Kemudian di bawahnya alamatnya di mana. Boleh alamat lengkap atau alamat kota di mana pengadilan agama tersebut berkedudukan. Kemudian di bawahnya sebutkan perihalnya apa. Apakah cerai gugat, cerai talak, atau gugat waris, atau gugat sengketa ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya assalamualaikum, salam dengan segala hormat ya, setelah salam dengan segala hormat. Kemudian di bawahnya kalau menggunakan advokat tentu advokat akan memperkenalkan mereka ini siapa saja advokatnya, dari kantor mana, alamatnya di mana, kemudian surat kuasanya nomor berapa, dan juga terbit
dan juga surat kuasanya per tanggal berapa itu disebutkan. Tapi kalau teman-teman yang maju sendiri tidak menggunakan advokat, langsung saja setelah salam dan dengan segala hormat di bawahnya tulis yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 sebutkan identitas lengkapnya. Nah itu ya, dari nama dan lain-lain tadi, pokoknya harus lengkap untuk identitas. Kemudian bagian berikutnya setelah identitas lengkap ditulis, saya menyebutkan di sini untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Jadi sebutkan posisi pihak ini sebagai apa. Yang pertama tentu sebagai penggugat. Kemudian tulisan atau sistem penulisan selanjutnya seperti ini. Spasi 2 enter 2 kali ke bawah. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan apa ya, terhadap siapa, sebutkan identitas lengkap dari tergugatnya. Kemudian di bawah identitas si tergugat disebutkan juga untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Seperti ini ya, sebutkan juga posisi si tergugat secara jelas di sini, tergugat. Kemudian penulisan selanjutnya di sini saya harus menyebutkan atau saya menyebutnya di sini posita. Posita itu maksudnya duduk perkara atau kronologis atau riwayat perkara. Harus disebutkan secara detail. Kalau misalkan gugatannya terkait gugatan cerai, maka harus disebutkan. Pertama, si penggugat dan tergugat ini harus disebutkan dulu nikahnya di mana, tercatat di KUA mana, pada tanggal bulan tahun berapa nikahnya, kemudian nomor induk, bukan nomor induk, maksudnya nomor register buku nikahnya berapa disebutkan. Ini poin pertama. Kemudian poin keduanya harus menyebutkan setelah menikah mereka tinggalnya di mana, rumah tangganya di mana. Kemudian harus menyebutkan juga kalau misalkan sudah punya anak, sebutkan kapan anak itu lahir, kemudian namanya siapa, ya ada berapa orang anak. Kemudian di bawahnya menyebutkan, pada mulanya harus disebutkan bahwa rumah tangganya aman-aman saja, damai-damai saja, rukun-rukun saja. Kemudian berikutnya sebutkan kapan mulai tidak ada kerukunan, kapan mulai terjadi konflik. Nah, setelah itu baru rinci apa aja konfliknya, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah menyebutkan konflik-konfliknya, maka sistematika penulisan selanjutnya adalah menyebutkan atau menyampaikan petitum. Ya, bahasa kaminya, bahasa persidangannya disebut petitum, atau untuk mudah dipahami, petitum itu maksudnya adalah permohonan, tuntutan, ataupun juga permintaan. Kalau saya biasanya menyebutkannya seperti ini ya, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama mana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Nah, di sini misalkan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, kemudian yang kedua apa, dan yang ketiga apa, itu biasanya disebutkan di dalam petitum. Itu namanya petitum atau tuntutan ya. Kemudian di bawahnya penutup, kemudian juga harus menyebutkan di sini siapa penggugatnya, nama jelasnya, dan juga tanda tangannya kalau tidak menggunakan advokat. Gambarannya seperti itu ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau misalkan ada yang masih ngeblank nih, ingin mengajukan gugatan, tapi masih ngeblank juga setelah melihat video ini, maka teman-teman ya silahkan untuk menggunakan jasa kami sebagai legal drafting untuk menulis atau membuatkan surat gugatan bagi Anda yang hendak mengajukan gugatan ke pengadilan, khususnya misalkan ke pengadilan agama. Silahkan tanya-tanya dulu ke nomor WA yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya bahas, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya buat Anda yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.